Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu wa la mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya amma ba'du. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirin rahimakumullah haqqa taqatihi wal tatamuna illa wa antum muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu istaqnihu bil sabri wal salati inna Allaha ma ashabina. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang sabar. Quran Al-Baqarah ayat 153. Masril muslimin rahimahumullah, hadirin jamaah sholat Jumat yang insya Allah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir ayat ini. Salawatan dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan telah menyampaikan agama yang sempurna kepada umat Islam. Semoga kita masuk keadaan golongan orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan sunnah beliau hingga ajal menjemput kita. Marilah kita memperkuat keimanan kita dengan takwa seperti biasa, berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Musibah demi musibah datang bertubi-tubi ke daerah bangsa kita, bangsa Indonesia. Gempa bumi, banjir, kebakaran, dan terakhir adalah pandemi COVID-19. Sebagai umat Islam, kita wajib meyakini bahwa semua musibah ini bukan karena kehendak atau murka alam semesta, tetapi kita meyakini bahwa semua ini terjadi dengan kehendak dan takdir pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "Masya Allahu kana wa ma lam yasha la yakun." Maknanya, apapun yang dikehendaki oleh Allah pada azal maka pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah pada azal maka pasti tidak terjadi. Bagi kita seorang muslim, datangnya musibah dapat dimaknai dengan dua makna, ujian atau azab dari Allah Ta'ala. Musibah ini dapat dimaknai sebagai ujian dari Allah Ta'ala untuk meningkatkan derajat kita. Apabila kita mampu menahan hawa nafsu untuk bersabar dengan ridha terhadap kehendak dan takdir Allah tersebut, maka Allah akan meningkatkan derajat kita di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridallahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Masril muslimin rahimahumullah, berdasarkan hadis di atas dapat kita pahami
bahwa musibah yang berarti ujian adalah musibah yang ditimpakan kepada umat Islam yang taat kepada Allah Ta'ala sebagai media untuk meningkatkan derajat mereka untuk Allah Ta'ala. Musibah tersebut dapat dimaknai sebagai azab Allah yang dimajukan di dunia sebelum azab yang lebih pedih di akhirat. Karena meskipun secara umum azab atas dosa umat Islam Muhammad akan ditimpakan di akhirat, namun ada beberapa dosa yang azabnya dimajukan di dunia. Dalam beberapa riwayat hadis dijelaskan bahwa sebagian dosa yang dilakukan oleh manusia dimajukan azabnya di dunia, seperti dosa durhaka kepada orang tua, dosa memutuskan silaturahmi, dan dosa diamnya umat Islam dari kemungkaran yang terjadi di masyarakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnahnya bersabda, sesungguhnya manusia apabila mereka melihat kemungkaran dan mereka tidak mengubahnya, maka dikhawatirkan Allah akan menimpakan azab pada mereka secara merata. Makna hadis di atas adalah bahwa Allah mengancam manusia dengan azab yang merata apabila mereka meninggalkan nahyu anil munkar. Mereka melihat kemungkaran terjadi di masyarakatnya, tetapi mereka diam saja dan tidak mau berusaha untuk mencegahnya. Masril muslimin rahimakumullah, kemungkaran dan kemaksiatan sekarang ini telah merajalela di tengah-tengah masyarakat. Pergaulan bebas, muda-mudi menjadi tren, perzinahan dianggap sebagai hal biasa, minuman keras dan konsumsi narkoba dianggap sebagai kebanggaan. Dengan demikian, apabila kita ingin umat Islam ingin terbebas dari segala macam bencana, maka marilah kita bersama-sama memperbaiki kehidupan agama masyarakat. Kita ingatkan kerabat, teman, tetangga, dan seluruh umat Islam dari bahaya paham sesat dan dari berbagai bentuk kemaksiatan. Apabila kita mau berusaha meninggalkan segala bentuk maksiat dan mau untuk mencegah kemungkaran yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat, maka insya Allah akan mengangkat segala musibah yang menimpa kita. Barakallahu wal kum fi Qur'anil azimi wanfa'ni wa inyakum bima fihi min nal hayati wa zikril hakimi wa qurrobi fir wa nata oyyur rohimin. Alhamdulillah mahmadu wa natashinu was natasbiruhu wa ana unzubillahi min suhuri anfusina wa min sayyiati amalina man yahdillahu wa alhamdulillah lahu wa man yudlil fala yahdihu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasulullah la nabiyya ba'du. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazi amanuhu istiku bil sabri wal salati inna al sabrina. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bersabar. Quran
Al-Baqarah ayat 153. Umat Islam, kita harus meyakini bahwa musibah yang terjadi pas masa ini merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi seorang Islam, musibah dapat dimaknai dengan dua makna. Satu, ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan derajat kita. Dua, azab dari Allah yang dimajukan di dunia sebelum azab yang lebih pedih di akhirat. Dengan adanya musibah ini, kita harus belajar dan sadar bahwa kemungkaran dan kemaksiatan sekarang ini sudah merajalela di mana-mana. Maka dari itu kita sebagai umat Islam bersama-sama memperbaiki kehidupan beragama di masyarakat dengan saling mengingatkan satu sama lain, dan tentunya kita harus tetap tabah dan sabar menghadapi musibah yang sedang melanda, karena sungguh di balik musibah yang terjadi pasti ada hikmahnya yang dapat dipetik di dalamnya. Allahumma firli muslimina wal muslimin wal mu'minat wal Allahumma aijal islam wal muslimina wal akhifab wal muslimina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadah lahi inna laha ya mukumum bila lihi wal insani wahyata izzah kurba wahya anil fashai wal munkari wal baghi yahzukum la akum takzakaruna fahzukur laha zikma yahzikurkum wasbur ala mihi yajidikum wasluhu min budi wala rohlahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.